di tempat sampah. Pipa tidak bisa diam. Ia lalu menghubungi istri fotografer saat Thomas tertidur. Melalui mesin printer, ia mengirim sebuah pesan bahwa si fotografer selingkuh. Saat si istri melihat pesan itu, Pipa bingung melihat si istri yang membuang pesan itu ke sampah. Ia lalu mengirim pesan lagi, menyuruh si istri melihat tempat sampah. Setelah mengirim itu, istri fotografer berbicara dengan suaminya. Thomas melihat Pipa belum tidur. Ia lalu juga ikut mengintip. Setelah mereka berbicara, si istri menerima pesan. Ia menemukan bukti di tempat sampah. Adegan berikutnya membuat mereka kaget. Si istri mengambil pisau di dapur. Ia berniat membunuh suaminya yang sedang tidur. Namun sang istri tidak tega melakukan itu. Ia lalu pergi. Thomas kesal dan merebut teropong dari Pipa. Ia lalu membantingnya. Keesokannya, Pipa melihat fotografer memegangi istrinya yang berdarah. Pipa menangis, meski sudah diperingatkan Thomas. Firasat Thomas terbukti. Ia menyalahkan Pipa atas tragedi itu. Thomas lalu pergi meninggalkan Pipa dan tinggal dengan adiknya. Pipa tenggelam dalam kesedihan. Ia tidak mengira semua hal menjadi berantakan. Namun, obsesinya dengan si fotografer semakin gila. Saat itu, si fotografer meratapi kesedihannya. Ia lalu pergi ke bar. Pipa yang merasa iba dengan si fotografer mengikutinya ke bar. Mereka berdua lalu bertemu dan berkenalan. Saat mereka asik berbincang, si fotografer menawarkan Pipa untuk ikut sesi foto. Tanpa pikir panjang, Pipa mengiyakan tawarannya. Namun, di sesi foto itu Pipa harus telanjang. Tak disangka mereka lalu bercumbu. Saat mereka sedang bercumbu, Thomas kembali ke apartemen dengan membawa bunga. Namun, ia tak menemukan Pipa. Ia lalu mengambil minuman dari kulkas dan menikmatinya sembari menghampiri jendela untuk mengisi air di kandang burung. Ia lalu melihat ke rumah si fotografer. Karena penasaran, Thomas mengambil teropong. Ia lalu melihat Pipa sedang bermesraan dengan si fotografer. Paginya, Pipa bangun dengan perasaan gelisah. Tanpa pikir panjang, ia lalu pergi. Sesampainya di rumah, ia menemukan Thomas gantung diri. Setelah kematian istri fotografer, kekasih Pipa pergi untuk selamanya. Pipa tenggelam dalam kesedihan. Ia lalu diundang ke pameran foto si fotografer. Dan saat akan meresmikan acaranya, si fotografer mengundang tamu istimewa untuk naik panggung. Pipa terkejut, karena tamu itu adalah istri si fotografer. Ia juga tidak menyangka di pameran ini ada foto dirinya telanjang, serta fotonya bersama Thomas saat baru pindah. Lalu foto saat mereka pertama kali mengintip si fotografer. Hanya karena mengintip, Pipa masuk ke dalam jebakan yang menghancurkan hidupnya. Fotografer berkata, saat Pipa memata-matai keluarganya, pada saat yang sama Pipa juga diawasi. Pipa shock dan langsung pergi. Ia masuk ke rumah fotografer, dan di sana, banyak sekali foto dirinya dan Thomas. Apartemennya sudah tidak aman. Ia lalu pindah dari apartemennya. Saat sedang berkemas, ia melihat sesuatu di kandang burung yang diberi minum Thomas. Di sana, banyak sekali burung yang mati. Pipa mulai curiga kepada si fotografer. Fotografer dan istrinya menemukan sebotol anggur di pintu. Lalu, mereka berdua meminumnya. Tiba-tiba printer menyala. Sebuah pesan muncul, mengatakan, Thomas tidak bunuh diri. Mereka lalu melihat Pipa sedang berada di atap. Lalu, mereka mengejar Pipa sampai ke kantornya. Akhirnya, mereka dipaksa mengaku karena kematian Thomas tidak disebabkan oleh bunuh diri. Ternyata, sebelum Thomas masuk ke rumah, istri fotografer mengambil minuman Thomas dan memberinya obat tidur. Kebetulan, Thomas juga menuangkannya di kandang burung. Setelah itu, Thomas dibuat seolah ia bunuh diri agar kejahatan mereka tidak diendus. Istri fotografer tiba-tiba pusing. Ia lalu pingsan. Si fotografer juga merasa pusing. Pipa berkata, bukan cuma istrinya saja yang bisa menyelinap. Saat mereka pingsan, Pipa menyeret mereka ke ruang operasi dan membutakan mereka dengan alat lasik. Filmnya lalu berakhir. Sedikit cerita soal voyeurisme. Voyeurisme adalah kelainan seksual, di mana penderita akan merasa puas saat mengintip seseorang, meskipun jarang dibahas.
Kita harus waspada akan hal itu. Karena di luar sana, banyak sekali kasus tukang intip yang terjadi. Dan terkadang tanpa sadar, orang terdekat kita menjadi target tukang intip. Hal ini sangat mengerikan apalagi sekarang. Teknologi sudah sangat canggih. Maka dari itu, lindungilah keluarga kalian ya kawan. Jangan lupa untuk follow dan like video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.